masih lumayan baru, dan menurut saya waktu itu saya pengen ke universitas negeri waktu itu. Cuma ada open house, saya pikir ya udahlah coba aja datang gitu kan. Datang ke open house dan saya melihat bahwa ada internship di Jerman gitu kan. Terus saya langsung tertarik, oke. Memang dari dulu saya senang dengan bahasa asing, senang dengan kayak traveling ke luar negeri itu emang hobi saya dulu. Jadi pikir, ini kalau misalkan ada kesempatan bekerja di luar negeri, boleh deh langsung saya buat SGU jadi salah satu pilihan untuk kuliah. Dan ikut tes masuk, pas keterima, dan juga waktu itu hasilnya lumayan bagus dan saya dapat beasiswa juga, jadi saya akhirnya ambil yang SGU. Oke, jadi memang pertama adalah karena dekat dulu, setelah itu ada beberapa alasan yang setelah dekat, SGU apa itu, searching dan lain-lain. Kalau Kak Mercy mungkin dari sekolah mana, terus alasannya kenapa akhirnya memilih SGU dibanding beberapa universitas lain yang mungkin jadi pilihan Kak Mercy pada saat itu? Saya dulu lulusan dari Penabur International School yang di Tanjung Duren. Oke, sama-sama anak penabur ini berarti ya. Jadi tadinya orang tua saya kan maunya saya tuh di Indonesia aja. Biasa karena kan anak cewek pertama gitu ya, nggak mau dikasih pergi jauh-jauh. Terus saya pengennya keluar justru karena pengen cari lingkungan baru, terus dapat environment yang pengen tahu aja gitu di luar tuh kayak gimana sih, dan teman-teman gue kan kebanyakan pada keluar gitu. Udah gitu biasalah debat-debat segala macam, dan akhirnya kita ketemu Swiss German University waktu itu. Sampai kita jauh-jauh tuh cari ke BSD, padahal saya pun tinggalnya di Jakarta Barat sebenarnya. Akhirnya kita lihat SDU seperti apa, kampusnya seperti apa, dan environmentnya seperti apa, dan cocok-cocok aja. Akhirnya kan kita settle dengan Swiss German University karena ada major yang saya suka juga dan orang tua juga setuju. Akhirnya kita pilih Swiss German University karena dapat best of both worlds ya, bisa ke luar negeri juga tapi tetap dekat dengan orang tua. Oke, jadi alasannya dapat semua yang dibutuhkan, semua yang kamu inginkan untuk berkuliah di luar negeri sebenarnya, tapi versinya di Indonesia gitu ya pada saat itu. Oke, boleh Anin mungkin? Kalau saya punya pengalaman yang sedikit beda daripada yang lain-lain ini. Oke. Jadi kan saya emang berdomisili di Bali, asli Bali di sini. Jadinya saya juga baru lulusan dari SMA negeri. I think it's going to be hard because so many people itu kan lagi nyari perguruan tinggi negeri. Dan saya tuh paling beda di antara yang lain-lain. Yang lain itu udah pada ambis nyari SBM, nyari kelas kayak gitu. Saya itu cuma bermodalkan tes IELTS sama TOEFL udah. Jadi memang kamu nggak mengincar PTN tadinya gitu, awalnya walaupun kamu dari negeri. Iya, saya awalnya nggak kayak gitu. Walaupun emang di Bali itu banyak jurusan bisnis dan manajemen di sini, bahkan ada yang bagus. Tapi saya juga punya pengalaman yang pengen saya cari juga seperti kakak di sini, yaitu experience untuk luar negeri, terutama di bagian Eropa. Jadinya, yaudah saya coba aja cari di situ. Ternyata saya submit tes, and then wow, I didn't expect dapat beasiswa juga. Ternyata nilai saya juga begitu memuaskan juga pas hasil tesnya di situ. Dan kenapa saya pilih juga di Swiss German University? Saya terinspirasi dari kelas yang kecil. Saya itu suka sama kelas yang kecil itu karena discussionnya itu benar-benar bisa open banget. Nggak ada yang ngejudge satu sama lain. Kalau misalnya saya tuh tipikalnya kurang bisa ngomong banyak di depan orang kayak gitu ya, apalagi 40-50 orang gitu. Ini 50 ya. Tapi kalau di Google baru 4 semester ya, ternyata bisa ya. Tapi kalau di Google Meet itu kan aneh, kayak kalau di sini kan masih bisa lihat face-nya kayak gimana. Kalau di sini kan kayak saya kesana ngomong sendiri gitu, saya kayak agak takut aja. Terus kalau karena saya di Swiss German University itu, kalau di kelas saya tuh angkatan saya itu cuma ber-12 orang aja. Jadi itu lebih enak untuk expose to each other gitu. Jadinya saya bisa open juga sama dosen saya, termasuk salah satunya Dr. Mila. Saya paling sering juga nanya kalau gimana sih tugas yang kayak gitu kalau saya benar-benar lagi kayak lagi bingung banget gitu lah istilahnya. Benar-benar masih open. Jadi saya suka juga the bonding between dosen or lectures with student itu benar-benar erat banget gitu. Jadi benar-benar dosen itu bisa notice kita kayak
oh performa murid 1 kayak gini, performa murid 2 kayak gini gitu. Itu yang saya cari. Iya, jadi memang tertarik karena kelas kecil dulu. Karena memang kalau di Swiss German University Bapak Ibu, kita tuh satu kelas tidak kita isi lebih dari 20. Jadi itu yang memang kita jaga perbandingan antara dosen dengan mahasiswa itu yang kita jaga. Jadi dosen itu kalau saya dulu zaman kuliah bisa nitip absen Bapak Ibu. Jadi kalau satu kelas itu 50 orang, nitip dong, nanti angkat tangannya 2 kali. Kalau di SG itu tahu itu bocoran, jangan ditiru ya adik-adik ya. Nah, kalau di SG itu tahu Anin tidak hanya sebagai Anin, tapi apa latar belakang Anin, tahunya Kak Mercy juga mahasiswa dosen itu tahu Mercy bukan sebagai Mercy saja, tapi apa latar belakangnya Mercy dan lain-lain. Itu yang kita sebut sebagai salah satu core value di SG adalah lifelong coach. Dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa Anin masih semester 4, ada Dr. Nila di sini. Beda banget kalau misalnya zaman kita kuliah dulu. Kalau kita sama dosen mungkin kayak udah natap aja udah takut kali ya. Kalau sekarang memang bonding banget ya Anin ya. Lumayan terasa bondingnya. Kalau saya juga bandingkan dengan cerita teman-teman saya itu kok kayaknya mereka susah banget reach out sama dosen. Saya itu cuma gampang tinggal WA doang, habis itu tinggal direspon. Dibalas ya. Iya. Kalau bahkan kayak misalnya in the middle tengah malam pas lagi ngerjain tugas, masih tetap direspon juga kok. Oke, pantesan Bu Nila ya sampai tengah malam ya Bu ya masih merespon mahasiswa ya. Itu karena memang kita tidak menerapkan sistem dosen kalau di SG, tapi lifelong coach begitu. Oke, kita bergeser sedikit. Kalau dari tadi saya tanya tentang proses masuk Kak Novi, Kak Mercy dan Anin, mungkin kita geser sedikit. Mungkin ini lebih kepada Kak Novi dan Kak Mercy karena Anin udah magang ya semester 3 kemarin. Oke. Kita beralih ke program magang karena di SG itu seperti tadi sempat di-mention kita punya 2 kali program magang. Yang pertama adalah di semester 3 dan di semester 6. Saya mau dapat cerita mungkin dari Kak Mercy dulu nih. Dulu di semester 3 itu magangnya di mana? Semester 6 magangnya di mana dan apa efek sebenarnya? Kenapa kan banyak orang tanya kenapa harus 2 kali program magang? Nah, sebenarnya apa yang berdampak dari program magang Kak Mercy dapatkan 2 kali tersebut dengan karir saat ini atau karir sebelumnya? Waktu semester 3, waktu itu saya magang di Garuda Indonesia. Oke, di Garuda Indonesia yang tadi diceritain Bu Nila ya? Iya, Oke. Bener banget kata Nila, waktu itu saya tuh masih anak-anak banget ya, udah terekspos dengan lingkungan kerja gitu. Sebenarnya cukup kaget, cuman cukup menarik juga karena kita kan jadi lebih tahu nanti itu lingkungan kerja tuh kayak gimana sih, bener-bener langsung di lapangan gitu kita experience-nya. Udah gitu kemarin waktu magang juga Garuda Indonesia juga kasih kita untuk rotasi divisi. Jadi waktu itu saya dari pricing ke spacing, udah gitu ada marketing juga. Jadi kita di ekspor, kita tuh sukanya apa sih? Karena kan kalau misalnya cuman belajar aja nih, belajar subjek ini, subjek itu, subjek banyak lah ya di tempat kuliah. Tapi kalau kita nggak experience di real life itu kayak gimana, pada akhirnya kita juga belum tahu sebenarnya kita tuh cocok atau suka apa enggak sih dengan bidang ini. Itu sih yang menurut saya benar-benar membantu banget program dengan adanya magang ini. Oke, kalau semester 6-nya? Waktu semester 6 saya di Hamburg, di Paychecks Deutschland GmbH. Oke, perusahaan apa itu? Itu perusahaan payroll. Jadi kayak yang ngurusin bayar-bayar gaji pegawai, kemudian daftarnya, pokoknya list-list gitu nanti kita cek list satu-satu. Dan kita yang wire juga ke mereka. Kita ada software-nya di sana dan di sana saya di divisi accounting. Di divisi accounting. Oke. Itu juga seru banget dan memang ternyata beda banget experience kerja di Jerman dan di Indonesia. Karena kan saya udah pernah di Indonesia terus pernah di Jerman juga dan pengalamannya itu beda banget. Beda tapi in a way that it's good supaya kita terekspos dengan yang kita cocok dan suka itu apa sih. Oke. Di sana kalau di sana tuh kalau lagi kerja gitu ya kita manggilnya pakai title kayak misalnya dengan Pak siapa, Miss siapa, Mr. siapa gitu. Tapi ketika jam kerja ini udah lewat, misalnya udah jam 6 nih selesai, itu kita manggil pakai first name, pakai nama pertama, bener-bener udah kayak casual banget gitu. Jadi seru banget sih di sana tuh, seru banget kerjaannya juga lumayan fun, maksudnya dinamis gitu ya, jadi nggak boring as in
skills dulu, baru nanti kita dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Oke, jadi memang berdampak banget program magang tersebut pada saat Kak Mercy terjun beneran ke dunia kerja ya, karena Bapak Ibu dan adik-adik semua, Kak Mercy juga pernah berkarir sebagai news anchor di salah satu TV swasta, TV berita ya di CNBC Indonesia sebagai news anchor ya pada saat itu, dan sekarang lebih memilih jalan untuk entrepreneur, jadi membuka usaha sendiri begitu. Jadi mungkin Mbak adik-adik boleh yang nanti punya pengalaman, punya cita-cita mau jadi pengusaha atau apapun itu, boleh berikan kita pertanyaan, nanti mungkin akan dijawab oleh kakak di sini ya. Boleh kita ke Kak Novia, boleh cerita tentang program magangnya di semester 3 dulu di mana, terus semester 6 di mana? Saya semester 3 magangnya di Sinamas Group. Oke. Di Tangerang juga waktu itu. Dan semester 6-nya di Bosch Aerospace Engineering. Jadi di sana itu seperti sebenarnya mirip ceritanya dengan Mercy ya, pengalaman kerja di Indonesia dan Jerman tuh beda banget. Dan di Jerman terutama ya, saya baru merasakan fleksibilitas kerja tuh seperti ini gitu loh, karena mereka lebih melihat results kita dan productivity dibandingkan berapa lama kita kerja di kantor. Jadi kalau misalkan ya mungkin di Indonesia ada lembur sampai jam berapa malam segala macam gitu ya, tapi kalau misalkan hasilnya nggak produktif, buat apa, mending pulang aja. Kalau orang sana gitu, misalnya saya datang sakit nih, karena bela-belain nunjukin saya nih hardworking bla bla bla. Di sana atasan saya bilang, kau sakit ngapain pulang di sini? Tuh pulang jadi yakin. Jadi di sana saya benar-benar merasakan oke, yang terpenting itu kita produktif. Ini adalah target yang harus dicapai, dan itu benar-benar topik yang saya kerjakan itu yang out of this world gitu. Saya harus research tentang pesawat tanpa awak waktu itu. Dan walaupun saya jurusannya international business ya, itu hal yang lumayan baru buat saya gitu. Dan saya jalanin aja. Dan karena internship ini kita bukan hanya harus mencari yang sebidang, harus saya misalnya jurusan ini, kayak nanti kerjanya harus seperti ini, enggak juga gitu. Toh pengalaman kerja yang diambil itu terutama tuh pengalaman hidupnya gitu. Gimana sih berada di satu ruangan dengan orang-orang yang beda culture, beda agama, beda umur, itu gimana kita menempatkan diri, gimana tetap kita bisa memberikan yang terbaik di lingkungan yang seperti itu, lingkungan kerja. Dan itu menurut saya yang paling berharga yang saya ambil dari pengalaman magang. Dan ilmu yang saya pelajari itu tetap saya pakai, cuma yang terpenting sih pengalaman hidupnya gitu. Jadi saya mau kasih tahu juga sih ke adik-adik yang baru mau kuliah, ada kan ya di sini? Ada. Ya itu yang paling penting dalam mengerjakan apapun, jangan dilihat dulu apa sih yang dikerjain, tapi dilihat apa sih yang pelajaran bisa saya ambil dari sini. Oke. Dan sebelum kita ke Anin, mungkin masih ke Kak Mercy dan Kak Novi yang masih bahas tentang internship. Kan kalau misalnya ada pertanyaan kenapa sih harus 2 kali gitu, sedangkan bisa aja 1 kali, dan program Kampus Merdeka sebenarnya sudah menerapkan itu untuk sekarang, walaupun SJU sudah lama banget. Dan sebenarnya pada saat waktu itu lulus dan pasti sudah berkarir ya Kak Novi dan Kak Mercy, menuliskan di CV bahwa kita punya program, kita punya pengalaman itu berdampak nggak sih sebenarnya? Karena saya pernah dapat testimoni juga dari salah satu alumni atau dari salah satu student kita itu, bahwa mereka itu sudah tidak dianggap sebagai fresh graduate, Bapak Ibu dan adik-adik semua, karena mereka sudah dianggap sebagai satu level di atas fresh graduate. Karena once mereka fresh graduate masuk ke company sebenarnya itu harus mengulang dari awal, supervisornya harus diajarin A, B, C. Tapi kalau sudah punya pengalaman magang itu sudah lebih atau 1 step. Itu gimana pendapat Kak Mercy dan Kak Novi? Mungkin dari Kak Mercy dulu. Iya sih, benar banget, karena kita kan ketika kita mencantumkan CV kalau kita udah pernah kerja, especially waktu saya waktu itu kan apply, waktu itu saya dipanggil dari sama CNBC Indonesia, itu kan yang mereka cari adalah orang yang bisa bahasa Indonesia tapi bahasa asing juga bisa, karena narasumbernya kan banyak yang dari luar juga. Oke. Jadi dengan kita udah pernah pengalaman dan juga bahasanya kita tahu, itu benar-benar jadi plus point buat mereka. Jadi ketika ada narasumber yang misalnya
Oke, kalau Kak Novi ini sebentar sebelum dijawab Kak Novi, ini mungkin juga jadi satu keunggulan lain bahwa di SGU Bapak Ibu sempat tadi ada di video bahwa kita full English, pembelajaran kita semuanya adalah bahasa Inggris dan semua student kita itu akan diajarkan bahasa Jerman. Jadi itu satu keunggulan juga seperti yang di-mention oleh Kak Mercy tadi. Kak Novi bagaimana? Pastinya sih. Pastinya, apalagi waktu itu ya, mungkin sekarang berbeda. Tapi waktu itu universitas yang menawarkan program magang sedikit sekali, sangat sedikit. Jadi suatu ada kesempatan kerja dan kita bisa masukin ke CV, itu orang langsung, wow, kamu lulus tapi udah punya pengalaman kerja di sini dan di sini. Jerman ngapain aja, Jerman gitu kan. Jadi orang lebih interested gitu kan, dan pastinya membantu untuk ke jalur karir yang setelahnya gitu. Tapi saya ambil jalur karirnya agak sedikit berbeda, jadi CV waktu itu saya tidak terlalu pakai, jadi kita waktu itu saya kertas aja gitu, mending saya bisa nunjukin saya mampunya ini gitu, personal skill saya gitu. Jadi lebih soft skill yang memang sudah diasah ya dari selama berkuliah, terus dari didapatkan dari program magang juga, dan itu walaupun memang karirnya at the end nggak memilih sesuai dengan jurusan, kan banyak seperti itu karena banyak banget, apalagi untuk adik-adik sekarang tidak terpatok pada jurusan. Oke, kamu mau jurusan bisnis, kamu mau jadi orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis, oke, itu memang jalur kamu. Tapi kalau misalnya entrepreneur di bidang yang lain, bahkan itu pasti akan ada hal-hal yang bisa kamu ambil juga dari soft skill yang kamu dapatkan selama kuliah di SGU gitu ya. Oke, yang paling fresh nih, ini kan semester 4 sekarang, berarti ini baru jalan 2 bulan semester 4, berarti baru selesai magang ya? Semester 3. Boleh cerita magang di mana dan pengalaman apa yang kamu dapat sebagai ibaratnya anak baru lulus tahun kemarin terus sudah disuruh langsung terjun ke dunia kerja, gimana? Silakan. Oke, jadi saya melakukan magang pertama semester 3 itu di Bali, letaknya di Canggu, di perusahaan retail sustainability. Itu kayak jual barang untuk yang bisa didaur ulang, pokoknya yang go green gitu. Dan saya di divisi social media and marketing. Jadi perusahaan ini saya carinya kayak UMKM, dia medium ke atas, medium ke atas gitu. Dan kenapa saya milih perusahaan yang seperti itu? Karena saya biar bisa tahu juga workflow di perusahaan tersebut itu kayak gimana. Kalau saya udah tahu kayak divisi one of each other itu kayak flow-nya itu kemana. Jadi saya mikir kalau saya nanti magang di perusahaan yang besar, saya jadinya tidak culture shock lagi. Karena semester 3 itu kan lumayan kayak masih baru kemarin ya, baru kemarin lulus, setahun kuliah, terus langsung tahun kedua di semester awal sudah disuruh diwajibkan untuk magang begitu ya. Semester 3 itu mungkin banyak banget penyesuaiannya gitu. Terutama dari pressure UMK, pressure dari perusahaan yang kecil itu kan lumayan banyak ya, karena kan kita harus berinvolve in every division. Jadi saya walaupun emang title-nya doang social media and marketing, which is yang ngurus Instagram, TikTok, atau making a content di situ, jadinya saya juga belajar juga lihat flow-nya setelah saya melakukan ini, salesnya gimana sih. Terus habis itu saya juga lihat di bagian human resource-nya itu bagaimana keadaan pegawai employers yang di situ gimana, sama bosnya juga gimana, bonding sama bos itu juga saya juga masih bisa dekat gitu, manajer juga. Jadi kayak everything saya itu jadinya saya bisa berinvolve. Jadi kesana saya bukan dianggap sebagai anak intern yang cuma disuruh kayak gitu-gitu doang, tapi saya juga karena dilihat saya punya soft skill yang lumayan bagus di communication, dan especially juga saya punya hobi lagi satu yang berhubungan di social media marketing, which is photography. Jadinya saya juga kadang disuruh ke perusahaan tersebut untuk conduct photo shoot, misalnya untuk creating content juga di situ. Jadinya saya juga workingnya juga bisa dibilang semuanya ya, kamu pegang berarti yang cuma sosial media aja, tapi juga bikin kontennya sendiri juga Anin yang bikin gitu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau